Udah jualan, udah upload produk, tapi masih sepi saja. Udah dekorasi toko, udah promosi kemana-mana, tapi tidak ada yang beli. Kalian berada di tempat yang tepat. Ini bukan iklan, tapi ini adalah fakta. Hari ini aku akan share 5 cara mudah untuk dapatkan orderan pertama di Shopee tanpa review dan bintang dan tanpa fake order. Oke, apakah kalian adalah salah satu penjual di Shopee yang sampai sekarang masih belum mendapatkan orderan? Sudah upload produk banyak banget, sudah promosi kemana-mana, sudah beriklan katakanlah, sudah membayar orang kayak gini, tapi tetap saja sepi, tapi tetap saja tidak ada yang order. Terus gimana? Apa yang harus aku lakukan? Aku akan share 5 tipsnya. Aku akan bagi tips ini menjadi 2. Yang pertama yaitu persiapan dulu. Kalian harus persiapkan atau siapkan beberapa hal dulu. Kemudian yang kedua adalah action. Oke? Kita masuk ke yang pertama, persiapan. Yang pertama persiapan ya tentunya kalian harus upload produk kalian dulu kan. Nah, yang paling penting adalah kalian harus upload produk yang sudah ada marketnya. Kalau misalnya kalian itu jualan produk yang sudah ada marketnya, katakanlah kalian jualan baju atau jualan makanan atau jualan apa yang marketnya itu sudah ada. Dari mana kalian tahu sudah ada? Sudah ada yang jual dan sudah ada yang sukses. Oke? Sudah ada yang jual dan pembeliannya sudah banyak. Kalau misalnya kalian tanya ke Instagram atau tanya ke sosial media lah ya, banyak yang nyari, banyak yang mau beli. Itu berarti kalian sudah ada produk yang diminati atau produk yang laris atau yang laku dulu. Kayak gitu. Kalau misalnya aku punya produk baru gimana? Produk yang belum terbukti laris gimana? Ya udah, kalian tambahkan produk lain yang berhubungan dengan produk utama kalian. Misalnya, produk utama kalian adalah baju. Nah, baju kalian itu baju baru lah istilah, modelnya itu baru. Nah, kalian harus cari baju-baju yang sudah laku sebelumnya, yang sudah laris. Kalian upload produk itu, jualan produk itu. At least kalian stok atau kalian dropship, it's okay, nggak masalah. Yang penting ada produk itu di tempat kalian. Oke? Ada dulu. Istilahnya ada produk yang paling diminati atau paling dicari orang lah kayak gitu. Bisa selain produk utama, bisa produk utama kalian. At least sudah ada produk itu. Kemudian yang kedua adalah tampilan toko harus bagus, oke? Jangan sampai kalian itu cuman nama doang, tidak ada logonya, tidak ada bannernya, tidak ada gambar produknya pun cuman satu kayak gitu. Jangan kayak gitu. Perbaiki tokonya dulu. Ini persiapan ya, ini masih persiapan ya. Perbaiki tokonya dulu. At least kalau misalkan dibuka itu sudah ada banyak. Sudah ada bannernya, sudah ada kontaknya, sudah ada logonya. Barangnya atau produknya juga gak cuma satu, tapi katakanlah at least minimal 20 produk. Kayak gitu. Kategorinya juga ada banyak. Ada syarat dan ketentuan juga. Gitu. Jadi kalian harus rapikan dan tampilan tokonya itu harus bagus dulu. Oke? Kemudian yang ketiga masih dalam tahap persiapan yaitu kalian harus bikin strategi dan diskon khusus. Oke? Strategi dan diskon khusus. Misalnya kalian bikin diskon untuk launching toko baru, katakanlah launching toko baru sampai tanggal 31 Oktober atau 31 November katakanlah. Ini nanti tokonya diskon 50%. Launching toko baru kayak gitu. Kalian harus punya strategi juga. Kalau misalnya kalian pengen tetap untung ya udah kalian batasi diskon itu dan nanti nggak boleh sampai melebihi harga belinya. Kayak gitu. It's okay, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian punya strategi, rugi nggak masalah. At least anggap aja itu adalah biaya marketing. Jadi kalian mendiskon produk itu segede-gedenya. Biar apa? Biar nanti semakin banyak orang yang tertarik. Misalnya, Mas, aku sudah melakukan itu semua. Aku sudah bikin tampilan toko bagus, aku sudah bikin diskon juga, aku sudah bikin deskripsinya sebagus mungkin. Tapi kok masih belum ada yang beli ya? Belum, tunggu dulu. Ini masih persiapan. Oke? Ini masih persiapan. Kalian harus siapkan dulu. Ibaratnya gini, kalau misalnya kalian itu mau pergi berperang, kalian harus siap mental, kalian harus siap punya senjata. Kayak gitu. Kalian harus latihan dulu. Tampilan kalian harus bagus dulu, kayak gitu. Baru setelah kalian persiapannya sudah matang, sudah bagus, kalian sudah yakin, kalian sudah punya strategi juga, baru kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu action. Action ini ada 2 tahap. Yang pertama tentunya kalian promosikan, oke? Promosikan tapi di luar dari marketplace-nya, di luar dari Shopee.
Kalian promosi di Instagram, kalian promosi di Facebook, kalian promosi di WA, nggak masalah. Yang dipromosikan itu bukan produk kalian, tapi produk yang sudah ada marketnya. Tadi, di awal persiapan kan aku sudah bilang, kita harus ada produk yang sudah ada marketnya. Oke? Nah, setelah kita sudah ada produknya, kita promokan bukan produk kita, tapi produk yang sudah ada marketnya. Yang at least kita nggak perlu ngedukasi. Tujuannya itu kayak gini loh. Kalau misalnya kalian itu jualan produk yang unik, yang apa istilahnya, yang belum ada marketnya, yang belum ketahuan, atau produk kalian itu masih baru, kalian itu butuh ngedukasi mereka. Kalian butuh jelasin, produk ini tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu ribet banget. Jangan. Di awal jangan kayak gitu. Oke? Di awal kalian harus menemukan produk yang umum. Katakanlah kalian jualan alat kamar mandi yang baru, atau kalian jualan sabun yang baru. Nah, kalian jangan jualan sabun itu doang, tapi kalian harus punya itu tadi produk utama. Katakanlah kalian jualan Pepsodent, katakanlah kayak itu. Pasta gigi yang semua orang udah tahu gimana cara menggunakannya. Oke, kalian jualan itu. Nah, karena ada diskon yang sudah kalian set tadi, maka orang akan mau untuk datang ke toko kalian, mau untuk membeli di kalian. Kenapa kok aku menyarankan promosikan itu di luar marketplace? Karena orang-orang di dalam marketplace itu mereka akan ngelihat bintang, akan ngelihat review. Oke? Bukan ngelihat ininya, bukan ngelihat harganya, atau bukan ngelihat apa. Karena orang itu masih ragu kalau misalnya tidak ada reviewnya atau tidak apa. Tapi kalau misalnya kita itu mempromosikan di luar marketplace, orang akan tahu dulu, oh kamu jualan ini toh, oh kamu jualan ini toh. Kayak gitu dulu. Oke? Setelah kalian sudah promosikan produknya tadi, produk yang ada marketnya tadi, baru kalian berikan informasi diskon atau potongan harga atau promo yang hanya bisa digunakan di Shopee. Oke? Yang hanya bisa digunakan di Shopee. Oke. Jadi kalian misalnya promo di Instagram, ada katakanlah tadi pasta gigi, harganya segini, misalkan diskon 50%, harganya jadi segini ini. Ada orang yang tanya, ada orang yang chat, ada orang yang apa. Kalian promo di grup WA. Intinya itu sudah ada marketnya dan harganya itu lebih murah dari harga pasar. At least kayak gitu ya. Biar orang itu tertarik dulu. Oke? Nah, kemudian setelah ada yang chat, kalian arahkan itu ke Shopee. Arahkan itu, ini hanya bisa beli di Shopee dan promo ini hanya bisa digunakan di Shopee, kayak gitu. Kenapa kok kayak gitu? Jadi biar orang itu ada membeli produk kamu di Shopee. Kalau misalnya orang itu dari Shopee-nya langsung, misalnya dia search di kolom pencariannya Shopee, dia itu akan membandingkan dengan produk lain, kayak gitu. Dia nggak akan percaya kamu. Tapi kalau misalnya kamu promosikan di sosial media, kamu itu memberikan kepercayaan dulu ke orang. Kamu itu sudah, katakanlah orang itu pengen beli itu, katakanlah. Kamu itu sudah menjalin hubungan, kamu sudah chat, kamu sudah komunikasi dengan orang untuk membuat mereka percaya dulu, untuk membuat mereka yakin dulu bahwa memang itu kamu jualan seperti itu, kayak gitu. Oke? Beda. Jadi orang itu harus diyakinkan dulu, baru mereka itu mau beli. Mereka itu mau beli, barulah mereka itu akan mendatangkan review, akan mendatangkan status pembelian, status penjualan ke toko kita. Jadi kalau misalnya kita itu sudah ada status penjualannya, sudah ada reviewnya, baru kita ganti strategi untuk mempromosikan di dalam marketplace. Oke? Kayak gitu, strateginya kayak gitu. Jadi kita itu harus target di luar marketplace dulu, yang mereka itu nggak tahu tentang produk kita, yang mereka itu istilahnya baru dan sudah kita bekali dengan kepercayaan karena kita sudah chat mereka. Kita arahkan ke marketplace dan kita kasih linknya khusus ke toko kita, dan mereka kemungkinan besar akan membeli. Konversinya itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang datang memang langsung ke Shopee-nya dulu, kayak gitu, tanpa ada chat, tanpa ada komunikasi dengan kita, kayak gitu. Jadi orang itu butuh diyakinkan dulu sebelum membeli produk yang belum ada reviewnya. Nah, setelah orang sudah review, sudah membeli dan sebagainya, barulah kita menjual atau fokus di dalam marketplace. Nah, kalau misalnya kalian tidak punya sosial media atau kalian tidak punya WA yang ada banyak sekali orang, ya kalian pakai ads. Bisa Google Ads, bisa YouTube Ads, bisa TikTok Ads, atau kalian endorse influencer, micro influencer, nggak masalah. Oke, yang penting produk kalian itu terekspos dulu, biar banyak orang yang tahu dan kalian bisa mengarahkan itu ke Shopee.
Oke, itu tadi 5 cara mudah gimana untuk mendapatkan orderan pertama di Shopee tanpa review, tanpa bintang, dan tanpa fake order. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan ingat, praktekkan ini dan kalian harus melakukan step-stepnya dengan baik agar kalian bisa sukses nanti ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!